Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mata Netizen. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang umur baterai dan bagaimana cara perhitungannya, bagaimana pabrikan itu memberikan garansi dengan perhitungannya sehingga ini memberikan kesan keamanan, kenyamanan bagi pengguna, tapi pabrik tentunya nggak mau rugi dong. Bagaimana pengguna merasa aman, nyaman, terlindungi dengan garansi baterai, tapi pabrik pun atau industri perusahaan tidak rugi dengan adanya garansi ini. Oke, kita simak seperti inilah perhitungannya. Kita ambil contoh mobil listrik BYD atau Tri yang memiliki jarak tempuh maksimal 480 km dalam sekali pengecasan penuh. Tapi kita anggap saja jarak tempuh maksimalnya 380 km atau 70% dari spek yang diklaim oleh produsen. Dari data tadi, mari kita coba hitung kira-kira berapa tahun baterai mobil listrik dapat bertahan. Begini caranya. Pertama, kita harus tahu berapa jumlah siklus baterai yang digaransi oleh produsen. Ini bisa dihitung dengan cara garansi jarak tempuh dibagi dengan jarak tempuh maksimal mobil listrik tersebut. Sebagai contoh, mari kita bahas kembali mobil listrik BYD atau Tri. Produsen memberikan garansi baterai untuk mobil ini selama 8 tahun atau 160.000 km. Nah, 160.000 km ini dibagi 380 km. Maka jumlah siklus baterai yang dijamin oleh produsen adalah 421 siklus. Atau bisa dikatakan produsen percaya diri performa baterai mobil ini dapat mencapai minimal 421 siklus. Lalu 421 siklus ini untuk berapa tahun pemakaian sih? Kita bisa menghitungnya dengan cara garansi jarak tempuh dibagi rata-rata jarak tempuh per tahun. Maka didapatkan angka 8,7 tahun. Nah Sobat Kims, angka ini sama dengan klaim garansi baterai yang diberikan oleh produsen BYD atau Tri, yaitu selama 8 tahun. Selanjutnya, kita harus mengetahui berapa siklus per tahunnya. Cara menghitungnya, jumlah siklus yang dijamin produsen dibagi dengan estimasi waktu pemakaian dari siklus tersebut, maka didapatkan angka 48 siklus per tahun. Pertanyaannya, apakah mungkin setelah 8,7 tahun, baterai mobil listrik ini masih optimal performanya? Jawabannya dimungkinkan. Karena secara teori baterai LFP umumnya memiliki siklus sebanyak 1000 sampai 2000 siklus. Jika kita ambil angka 1000 siklus, dibagi rata-rata jumlah siklus per tahun yang sudah kita dapatkan tadi, maka baterai mobil listrik ini akan bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Bagaimana dengan 2000 siklus? Berarti ada kemungkinan baterainya bisa bertahan hingga 40 tahun. Baik, itulah teman-teman perhitungan di atas kertas, tapi itu juga sudah melalui sebuah research ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar dihitung, tapi itu sudah diperhitungkan, benar-benar diadakan uji coba sehingga produsen itu mantap, yakin dengan pemberian garansi. Oh sekian, berani memberikan garansi. Baterai itu seperti alat elektronik yang lain, jadi dia bisa jadi memiliki, misalkan perhitungannya mampu 10 tahun, bisa jadi dia baru 1 atau 2 tahun sudah soak, tapi bisa jadi 15 bahkan 20 tahun dia masih mampu bertahan dan bisa berfungsi. Bahkan tadi sampai perhitungannya sampai mampu 40 tahun, itu pun dimungkinkan teman-teman. Nah, akan tapi perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa jika baterai ini tidak mengalami hal-hal eksternal atau kejadian-kejadian yang mempercepat kerusakan baterai, maka bisa jadi baterai ini bisa bertahan lebih lama. Misalkan mobil listrik ini digunakan di daerah perkotaan yang jalannya sangat halus, dengan di daerah pedesaan yang banyak sekali lubangan, maka itu bisa diprediksi, dipastikan ya di desa itu akan lebih mudah rusak. Karena apa? Baterai jika terkena hentakan-hentakan, maka material di dalamnya bisa mengalami kerontokan. Kerontokan di dalamnya bisa menghasilkan short circuit ataupun hubung singkat, sehingga kalau sudah hubung singkat ya sudah, baterai itu sudah nggak mampu lagi menyimpan energi. Nah, di situ pasti akan ada perbedaan medannya di kota maupun di pedesaan yang jalannya masih kurang bagus. Tapi jika tidak banyak faktor eksternal yang mempengaruhi, maka
bisa dimungkinkan baterai itu bisa bertahan lebih lama. Juga cara mengemudi dengan hati-hati, tidak memberikan respon pada pedal gas yang tiba-tiba, ya akselerasi yang tiba-tiba, itu pun juga memberikan efek umur yang lebih pendek. Karena apa? Jika kita menginjak pedal gas terlalu dalam dengan tiba-tiba, itu artinya kita sedang menarik energi listrik dari baterai dengan jumlah yang besar dengan tiba-tiba spontan. Akhirnya apa? Arus yang ditarik itu sangat banyak. Kalau arus yang ditarik sangat banyak dalam waktu yang singkat, itu akan menyebabkan panas pada baterai itu sendiri. Kita tahu kalau dia mengalami panas apalagi berlebihan, overheat, dia bisa lebih cepat mengalami penurunan performa dari baterai itu sendiri. Walaupun sudah dibuat sistem pada baterai itu ada sensor suhu. Jika suhunya sudah melebihi batas yang ditentukan, maka dia akan terputus sehingga nunggu dingin ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Itulah cara perhitungan garansi baterai, dan saya berpesan kalian harus hati-hati yang sudah punya mobil listrik supaya taati aturan-aturan itu. Karena apa? Karena kalau kalian sampai lengah tidak mentaati aturan-aturan pada panduan penggunaan garansi, itu nanti bisa disayangkan, bisa gagal klaim garansi teman-teman. Jadi tolong itu perhatikan benar-benar, karena jika kalian sampai menyalahi aturan ya, dari aturan kapan harus servis rutin, kemudian penggunaan servis untuk perbaikan itu dengan benda-benda dengan spare part yang orisinil yang dikeluarkan dari pabrik aslinya, itu bisa menyebabkan gagal garansi. Nah, itu silakan hati-hati masing-masing kalian, agar nanti pada saatnya harus klaim garansi, kalian bisa klaim dengan mulus ya, dan itu pasti akan dilayani dengan baik. Tapi ingat, akan dicek satu persatu tahapan-tahapan itu sampai benar-benar lolos garansi apa tidak. Oke teman-teman, semoga informasi dan pengalaman tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.